Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang mulia, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, semoga Allah memberkahi hidup kita senantiasanya. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan satu cerita unik pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada kisah sepasang suami istri yang kaya mendadak dan hartanya tidak pernah habis. Padahal pasangan itu telah hidup miskin bertahun-tahun. Ternyata rezeki yang tidak ada habisnya itu berawal dari satu usaha yang membuat kebaikan. Pada suatu hari, saat berbaring di tempat tidur, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah Nabi Musa sebagai imam yang diikuti? Beliau bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sang suami pun mengamini hal itu. Kemudian sang istri berkata lagi, dia mengusulkan agar suaminya dan dirinya mendatangi Nabi Musa dan mengadukan kondisi mereka yang sangat miskin. Tujuannya untuk meminta Nabi Allah Musa berbicara dengan Tuhannya dan memberikan kekayaan untuk keduanya. Keesokan harinya keduanya mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginannya tersebut. Nabi Musa pun menyampaikan apa yang diminta pasangannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menjawab Nabi Musa, permintaan suami istri miskin yang tadi akan dikabulkan, tapi dengan syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekayaan yang berlimpah kepada mereka selama setahun. Kemudian pasangan suami istri itu pun sangat senang dan gembira luar biasa mendengar kabar tersebut. Tidak lama kemudian rezeki pun melimpah dan berdatangan dari arah yang tidak diduga-duga. Suatu hari sang istri berkata kepada suaminya untuk mengingatkan bahwasanya kekayaan mereka hanya sementara dan akan bertahan 1 tahun saja. Namun bukanlah bersedih, sang istri justru meminta suaminya untuk menggunakan kekayaannya untuk berbagi-bagi. Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk berbuat kebaikan dan membantu banyak orang, kata sang istri. Suami pun tersetuju dengan gagasan ini. Lalu mereka membuat rumah-rumah singgah di persimpangan jalan yang dilewati para musafir-musafir. Rumah ini dibangun untuk 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun menyambut setiap musafir yang datang dan memberi makan dan tempat yang gratis. Hal itu dilakukan siang dan malam tanpa henti. Keduanya terus sibuk melayani musafir. Namun bulan demi bulan pun berganti waktu, setahun pun lewat begitu saja. Namun anehnya, keluarga ini tetap hidup dalam keadaan kaya, tidak kembali jatuh miskin dan kekurangan. Ikhwan yang mulia, para pendengar yang dirahmati Allah, menyaksikan hal ini Nabi Musa pun heran. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa pasangan ini tetap hidup dalam keadaan kaya, padahal kekayaannya hanya diberi sementara, cuma setahun saja? Ya Rabbi, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun.
Sekarang sudah lewat 1 tahun tetapi mereka tetap hidup kaya, kata Nabi Allah Musa. Namun Allah pun menjawab dan mengaku malu kepada Nabi Musa. Pasalnya pasangan itu hanya dibukakan 1 pintu rezeki, namun keduanya justru membuka 7 pintu kebaikan dan memberi kepada orang lain. Wahai Musa, kata Allah, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku yang lebih dermawan daripada aku? Kata Allah. Dari kisah ini ada 1 pelajaran yang bisa diambil. Hal itu adalah bersyukur dengan cara berbagi dan berbuat baik kepada orang lain terhadap harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan begitu Allah akan menambahkan dan melimpahkan banyak rezeki kepada kita semua. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, niscaya aku akan menambahkan nikmat yang lain kepada dirimu. Dan sebaliknya, wala in kafartum, dan seandainya kamu kufur terhadap nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, tunggu azabku yang sangat pedih. Hadirin, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu berupa harta, berupa tenaga, dan apapun pemberian Allah. Kita selalu bersyukur dan kita akan selalu berbagi kepada yang memerlukannya. Ikhwan yang mulia, pada kesempatan kali ini kita padahi dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.